Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Sebelum memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar apapun yang akan kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 24 Oktober 2022. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian bunyinya. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu, karena kuasa Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Yesus ditangkap dan diadili, para pengikut Yesus yang selama ini selalu mengikuti Dia, kemanapun Yesus pergi, menjadi ragu akan kemampuan Yesus. Mereka dengan setia mengikuti kemanapun Yesus pergi, karena mereka melihat bahwa banyak tanda mukjizat yang dilakukan Yesus, mulai dari menyembuhkan orang-orang sakit, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan bersisa 12 bakul. Dan puncaknya, Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Semua ini membuat orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, karena menaruh harapan besar bahwa Yesus adalah orang hebat, kuat, memiliki kuasa mengatur kekuatan apapun. Bahkan setan sendiri pun tunduk pada Dia. Namun ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus ditangkap seperti seorang penjahat, lalu diadili, dan Yesus tidak bertindak untuk berusaha melepaskan diri, membuat mereka menjadi ragu akan kemampuan Yesus yang sepanjang mereka lihat mampu melakukan berbagai tanda mukjizat. Apalagi ketika Yesus disalibkan seperti seorang penjahat yang tidak terampuni lagi kejahatannya, membuat orang banyak menjadi takut, menunjukkan bahwa mereka mengikut Yesus selama ini. Bukan hanya orang banyak, bahkan murid-murid Yesus pun tidak ada yang berani menunjukkan dirinya dan mengakui sebagaimana murid Yesus. Sebaliknya menyangkal Yesus di depan orang lain. Mengapa? Karena Yesus dianggap seperti orang yang lemah, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman salib, hukuman mati. Hal ini membuat orang banyak, bahkan murid-murid Yesus, menjadi takut menunjukkan diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menyatakan bahwa kita semua
bahwa kadang-kala dunia menganggap bahwa ketaatan melakukan kehendak Allah adalah merupakan kelemahan, kebodohan, karena demi taat melakukan kehendak Allah membuat kita harus menderita, tidak dapat menikmati segala tawaran-tawaran dunia, sama seperti yang dilakukan Yesus karena ketaatannya pada perintah Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun Yesus bangkit, hidup pada hari yang ketiga. Ia menang karena kuasa Allah. Inilah yang memberi penguatan bagi kita semua. Dikala kita harus menanggung penderitaan karena ketaatan kepada Tuhan, ingatlah bahwa kuasa Allah akan menguatkan, menyelamatkan kita, dan senantiasa memampukan kita untuk terus berjuang dalam kebenaran kasih-Nya. Maka jangan pernah mundur sekalipun untuk melakukan kehendak Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami semua agar setia melakukan kehendak-Mu. Walaupun kadang-kala kami harus menanggung derita, namun kami tahu bahwa Engkau pasti akan menguatkan dan menyelamatkan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan. Kuatkan yang sedang bergumul, hiburkanlah yang sedang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan setiap umat-Mu. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala sesuatu, dan Engkau pasti memberikannya yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.